Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Mr. Au di Zero to Hero English School. Kita akan lanjut pada pelajaran sebelumnya, yaitu tentang mengenal parts of speech. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang noun dan pronoun, kata benda dan kata ganti benda. Pada kali ini kita akan membahas tentang makna verb itu sendiri. Kadang kita bingung menentukan verb. Kita taunya verb itu yang menunjukkan sebuah kegiatan. Padahal tidak. Di sini verb bervariasi dan kita akan mengenal lebih jauh detail tentang verb itu sendiri. Menurut kamus, acuan saya adalah Oxford Dictionary, karena ini kamus yang sudah akurat, yang sudah standar internasional, standarisasinya sudah diakui. Di Oxford ini terdapat dua aksen ketika kita belajar pronunciation, yaitu American dan British. American English and British English, so we can know about the pronunciation more about itself in Oxford Dictionary. Kita akan banyak mengenal jauh tentang pronunciation di Oxford Dictionary. Oke, langsung saja kita akan masuk pada verb berdasarkan arti atau verb kata kerja. Dikatakan dalam Oxford bahwasanya verb adalah word or phrase that expresses an action, an event, and a state. Jadi kata kerja itu adalah kata atau phrase, frase. Frase itu lebih dari satu kata yang mengekspresikan, yang menjelaskan satu tentang an action, sebuah tindakan. An action, sebuah tindakan seperti makan, eat, mandi, take a bath, dan lain sebagainya. Yang kedua, menunjukkan sebuah event, sebuah peristiwa, sesuatu yang terjadi. Contoh, in Jambi, all the students, misalkan, in Jambi, all the students memorize Holy Quran. Nah, event atau peristiwa yang terjadi bahwasanya siswa yang ada di Jambi rata-rata menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga adalah word or phrase that expresses a state, sebuah keadaan. Berarti di sini tidak menunjukkan sebuah aktivitas. Mungkin pada pola 1 dan 2, an action atau an event itu menunjukkan sebuah aktivitas atau progressive verb. Nah, pada kali ini adalah yang ketiga, menunjukkan state atau statif. Disebut dengan non-progressive verb. Dalam buku Betty, ya, second edition, pada state ini dibagi menjadi 5 macam. Pertama adalah mental state, emotional state, possession, sense perception, dan yang kelima other existing state. Mental state adalah menunjukkan sebuah mental, seperti tahu, know, believe, percaya. Dan verb ini, know atau dan believe, ini verb tidak menunjukkan sebuah action, ya, tidak menunjukkan sebuah event, tidak. Verb ini pada mental state dia menunjukkan sebuah condition, ya, that exists, yang saat ini eksis. Contoh, tahu. Dan verb ini, teman-teman, dari nomor 1 sampai nomor 5 ini ada sebagian yang bisa diprogresifkan atau di-verb-inkan, ada yang sebagian tidak bisa diprogresifkan atau di-verb-inkan. Namun akan kita bahas di lain waktu. Yang kedua adalah emotional state. Verb yang menunjukkan sebuah emosi. Contoh love, I love English. Saya suka atau cinta bahasa Inggris, menunjukkan emotion. I love you, for instance. Saya mencintai kamu. I hate you. Saya membenci kamu, misalkan. Dan di situ verbnya tidak menunjukkan
sebuah action, ya, maka tidak bisa di verb in-kan. I am loving you, ya, I am hating you, itu nggak bisa di verb in-kan. Kalaupun bisa nanti beda makna. Pada hal ini kita akan bahas di lain waktu ya, sabar saja dulu ya. Yang ketiga kita masuk pada possession yang menunjukkan kepemilikan, possess, belong, ya, memiliki, belong, kepunyaan. This book belongs to me. Buku ini punya saya. Kepunyaan saya, possession. Oke, pada pembahasan ini di lain waktu juga. Yang keempat, sense perception, menunjukkan sebuah sense, rasa. Contoh feel, saya merasa. I feel that grammar is easy. Oke. Kemudian hear, I hear something strange. Saya nampaknya mendengar sesuatu yang aneh. Nah, persepsi, rasa, persepsi. Dan yang kelima adalah other existing state, adalah verb yang menunjukkan sebuah keadaan yang eksis, seperti contain, terdiri, sound, kedengarannya, seem, kelihatannya. You seem happy today, kamu nampak bahagia hari ini. Oke teman-teman, itu gambaran dari verb. Jadi verb itu tidak hanya makan, eat, tidak hanya pergi, go. Ternyata verb ini bervariasi ya. Fungsinya akan kita bahas di lain waktu. Jadi sabar dulu ya. Oke, see ya for the next.